Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Ika Cahya Adibia akan menjelaskan tentang struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, sebelum membahas struktur dan kebahasaan teks editorial, kita akan membahas apa sih editorial itu. Editorial dalam suatu media massa atau media cetak biasanya berada dalam rubrik yang sama, yaitu opini. Dalam rubrik ini terdapat editorial, artikel, dan surat pembaca. Permasalahan yang dibahas dalam teks editorial biasanya adalah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa atau berita yang sedang hangat dibicarakan, fenomenal, dan juga kontroversial. Di dalamnya terkandung fakta peristiwa sebagai bahan berita yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan sebuah persepsi redaksi. Nah, teks eksposisi menjadi dasar pembangunan teks editorial atau opini. Teks eksposisi adalah suatu teks yang berfungsi memaparkan dan menjelaskan suatu informasi. Dalam setiap teks editorial terdapat komponen atau pendapat yang disebut dengan argumentasi. Argumentasi di sini harus dilengkapi dengan fakta penunjang dan alasan yang masuk akal agar bisa meyakinkan pembaca atau pendengar. Nah, barusan sudah kita bahas sedikit tentang teks editorial. Selanjutnya kita akan membahas struktur dan kebahasaan teks editorial. Jadi, sebuah teks editorial atau opini memiliki struktur teks yang sama dengan struktur yang membangun teks eksposisi, yaitu ada pernyataan pendapat, ada argumentasi, dan ada pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Nah, yang pertama kan ada pernyataan pendapat atau tesis. Tesis di sini berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Istilah ini mengacu ke suatu bentuk pernyataan atau biasa juga disebut dengan sebuah teori yang nantinya akan diperkuat oleh argumen. Nah, dalam teks eksposisi ini, bagian penting yang muncul di awal teks nantinya. Kemudian, yang kedua ada argumentasi. Nah, argumentasi adalah bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis, walaupun dalam pengertian umum, argumentasi juga dapat digunakan untuk menolak suatu pendapat. Argumentasi ini dapat berupa pernyataan umum atau generalisasi, atau dapat juga berupa data hasil penelitian, pernyataan para ahli atau fakta-fakta yang didasari atas referensi yang dapat dipercaya. Nah, untuk yang ketiga di sini ada pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Di bagian ini berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi dan terdapat di bagian akhir dari suatu teks eksposisi. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama ada adverbia. Adverbia merupakan kata keterangan yang ada dalam teks editorial. Biasanya yang sering muncul dalam teks editorial adalah adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif yang menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan oleh adverbia itu. Contohnya seperti kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, dan juga jarang. Kemudian ada konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung. Biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat, seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Ketiga ada verba material. Verba material merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, contohnya membaca, menulis, dan memukul. 4 ada verba relasional. Verba relasional merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas dan hubungan milik. Yang terakhir ada verba mental. Verba mental merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi, afeksi, dan juga kognisi. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.